Kembali lagi dalam program Smart Business Coaching, semua listener ya, sudah mulai terbuka kita ini pikirannya tentang siapa sih partner, kenapa sih bisnis saya mandek, mungkin karena Anda hero-nya berlebihan ya, ini main tunggal maksudnya. Iya, main tunggal. Main tunggal, tapi ternyata semakin kesini yang membuat bisnis kita makin cepat melejit adalah bagaimana kita berkolaborasi gitu ya, termasuk juga kolaborasi antara key partner tadi gitu, plus dua gitu ya, investor dan coach gitu. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas tentang investor gitu ya coach, dan apa aja sih sebenarnya yang perlu dimiliki oleh seorang UMKM atau pelaku bisnis supaya investor itu trust ya, percaya untuk menginvestasikan sejumlah dana. Nggak main-main seperti yang coach sampaikan tadi. Kalau investor yang profesional bahkan itu sampai MM-an gitu ya, berani. Oke. Nah, ini selanjutnya seperti apa nih coach tentang investor ya, terutama ya. Investor ini kan dia punya sudut pandang untuk melihat ya, seperti apa jenis UMKM atau pelaku bisnis yang dia berani untuk investasi. Seperti apa ya? Iya, kita harus bagi lagi nih ya jenis investornya. Ini boleh kita angkat ya di sini. Ya, yang pertama ada jenisnya foolish investor. Ini banyak sekali ya, orang-orang yang punya feeling good dengan bisnis ya, yang termakan ucapannya si business owner gitu ya, janji-janji manis gitu ya. Nah, padahal dia nggak tahu tentang bisnis, ownernya juga nggak tahu tentang bisnis gitu ya. Dia butuh modal yang untuk mungkin bisa menutupi biaya operasional. Akhirnya si investor kasih senilai sekian, ya kan? Akhirnya nggak bisa juga scale up, nggak bisa juga baik bisnisnya, dan berujung kepada kerugian dan tidak sedikit dengan adanya perpecahan ya, pertikaian gitu ya. Sampai ada investor yang minta balik uangnya seperti itu ya. Nah, ini kan kacau tuh kalau begini gitu ya. Jadi ya siapa yang salah ya? Dua-duanya sebenarnya salah karena ya nggak saling belajar. Gitu. Nah, ada yang tipe kedua itu profesional ya, investor pro ya. Investor profesional itu dia ini biasanya sudah melakukan sudah punya bisnis, jadi sudah jatuh bangun di bisnis, dia juga sudah berhasil punya manajemen bisnis yang baik, dia mau ekspansi, dia mau exit di bisnisnya. Exit maksudnya itu adalah dia pensiun di bisnisnya, dia mau main bisnis baru, berkaitan atau nggak berkaitan ya, atau dia cuma mau muter dana yang ada di dalam bisnisnya biar jangan inflasi, mending diputar. Yang pemikiran investor pro kan begitu, ya kan? Jadi dana yang mengendap itu nggak bagus, harus diberdayakan. Gitu. Nah, itu investor profesional yang punya standar-standar yang nanti kita akan bocorin pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering ditanyakan mereka. Nah, jadi ada foolish investor dan ada investor profesional. Ada lagi IMF. Apa itu? Ini investor yang baik, waduh baik banget ya. Kalau kita masih rugi, bisnis kita nggak jalan, ini masih terus support. Namanya IMF, istri mertua family. Oh iya. Dana dari IMF ini ya, Anda harus benar-benar ya betul manfaatkan dan betul-betul memegang, bertanggung jawab, dan Anda buktikan Anda bisa berhasil gitu. IMF ya. Oke. Ini tipe jenis investor ya coach. Nah, bagaimana mereka memandang pelaku bisnis? Yang pertama adalah si investor ini akan melihat owner ini, pemilik usaha ini bisa dibiayai nggak? Ya, kemudian bisnis ini ya, yang mana si pebisnis kan biasanya buat bisnis plan gitu ya, ada kebutuhan biaya, bisa dibiayain nggak? Kemudian yang ketiga analisanya nih, yang pertama adalah orangnya, yang kedua adalah bisnisnya, yang ketiga adalah resikonya bisa dibiayain nggak? Ya, namanya bisnis pasti ada resiko. Kita udah pernah bahas resiko tuh maknanya ada ya, maknanya tuh luar biasa loh resiko. Resiko itu kalau bahasa Inggris kan risk gitu ya, risky sebenarnya. Ya kan, katanya terlalu beresiko, tuh risky. Risky itu ya rezeki gitu ya. Jadi jangan takut dengan resiko, karena itu rezeki. Ya, itu versinya di mau bisnis ya. Biar semangat, ya kan. Kalau kita cek tuh, coba cek teman-teman ini per hari ini nggak tahu ya, cek di
apa namanya Google, ada di Wikipedia gitu ya. Cek resiko, risk Ya. mean apa? Oke. Kalau bahasa Inggris kira-kira artinya gini, risk adalah ya kan sesuatu yang berpeluang kepada bahaya, potensi, sesuatu yang berpeluang kepada potensi bahaya. Berarti ada semacam proses ke sana. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, resiko adalah bahaya. Udah langsung ya? dimatikan gitu ya. Benar. Jadi gimana kapan kita bisa Iya. berani berusaha gitu? Kalau nggak berani ngambil risiko. Iya, gitu ya. kata-kata makna katanya Iya, beda. Iya, betul. Nah, nanti mungkin diganti nanti ya di. Iya, Nah, jadi bagaimana si owner tadi bisa dibiayai, bisa dipercaya gitu dianya. Bagaimana bisnis itu bisa dibiayai dan bagaimana resikonya bisa dibiayai. Jadi investor profesional selalu melihat analisanya seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaannya mungkin Ica bisa share nih Ica dari Ica mau. Iya. Jadi critical questions yang biasa ditanyakan kepada dari investor kepada Iya. bisnis itu ada 15 ya Coach. Wah, Ada 15 pertanyaan ya. Iya. Benar. Apa itu Mbak Ica? Yang pertama itu investor bakal nanya who are you? Jadi siapa Anda? Siapa tim Anda? Apa expertise Anda? Kemudian bagaimana track record bisnis Anda selama ini? Dan yang paling penting, punya nggak advisor? Atau punya nggak coach? Punya nggak penasehat gitu? Oke. Terus yang kedua, what is it? Jelaskan apa produk, service kita seperti apa, kemudian sudah lakukan riset apa, ada nggak prototype yang berhasil atau uji produk yang udah dilakukan, dan apakah terdaftar paten atau hak udah terdaftar di Haki. Kemudian yang ketiga, where are you? Apa status usaha Anda? Sudah berapa lama berjalan? Dan tolak ukur pencapaian usaha Anda apa? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, where are you going? Jadi apa goals, tujuan Anda, visi Anda, misi Anda. Dan yang kelima adalah who wants it? Siapa target market yang mau bisnis Anda tuju? Kemudian solusi atas masalah solusi apa yang Anda berikan atas suatu permasalahan di target market Anda. Kemudian yang keenam, how many people will want it? Siapa market yang paling potensial dan seberapa besarnya? Kemudian yang ketujuh, ini mungkin yang dengar bisa sambil catat ya kan Mbak Ica? Betul. Yang ketujuh, Supaya siap jawabnya ya. Benar-benar. Yang ketujuh, how do you know they want it? Jadi prove it. Apa buktinya mereka itu mau? Kemudian data-datanya seperti apa? Risetnya seperti apa? Yang kedelapan, how much do they want it? Nah ini bisa dijelaskan pakai value proposition. Yang mungkin udah pernah dibahas juga ya Coach di sini. Value proposition, functional value-nya, emotional value-nya apa, personal value-nya apa, harus dideskripsikan. Gitu. Kemudian yang kesembilan, how will you tell them about it? Niche-nya seperti apa, positioning-nya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa. Kemudian yang ke-10, how will you deliver it to them? Ini channel distribution-nya. Offline-nya, online-nya, ya. Apa tahapan-tahapannya, MTNUT-nya. Kemudian yang ke-11, who else has it? Jadi analisa SWOT, kompetitor kita siapa? Kemudian kelebihan kita apa dibandingkan kompetitor? Kemudian yang ke-12, what are the risks? Ini yang tadi nih, resikonya apa nih yang mungkin saja terjadi dan bagaimana meminimalisir resikonya. Kemudian yang ke-13, what are the reward? Jadi proyeksi finansial Anda seperti apa dan potensial return-nya juga seperti apa. Rewardnya apa namanya? Hasil dari bisnis itu apa? Untungnya kan namanya bisnis carinya untung. Profit. Profit. Kemudian yang ke-14, what do you want? Jadi ini deal seperti apa sih yang mau dibuat dengan investor dan kenapa butuh dana sebegitu besar dan kenapa dana yang segitu itu cukup untuk bisa mengembangkan perusahaan Anda gitu. Dan yang terakhir adalah what's the exit? Jadi gimana nih biar investor bisa menguangkan dealnya tadi? Nah ini menarik. Jadi
investor pertama ini bisa saja akhirnya membantu mengembangkan, ya bisa saja kalau dalam kerjasamanya ada semacam area yang bisa dimasukin oleh investor gitu ya. Nah akhirnya ketika sudah lebih bagus si bisnisnya, si investornya jual lagi ke investor yang lebih gede lagi. Ini kan reseller. Artinya ini makin berpeluang untuk semakin besar ya Coach ya? Iya, jadi kalau kita lihat selama ini banyak startup yang akhirnya jadi besar, jadi gede, dari yang kecil, bisa kok ya. Makanya dengerin Smart Business Coach. Benar-benar. Oke. Itu tadi ini semuanya udah cukup paham sih Beja. Tapi yang tadi status usaha yang ketiga itu maksudnya status usaha seperti apa ya? Status usaha, apakah dia punya badan usaha? Gitu ya, sampai badan hukum gitu. Seperti apa nih? Atau bisa juga kalau belum punya badan hukum, ya kan bisa dibuatin gitu. Tergantung. Jadi ini personal ya, si investornya. Kalau dia oke, tadi dari analisa 3 tadi, si orangnya bisa nggak dibiayai, bisnisnya bisa nggak dibiayai, resiko bisa nggak dibiayai. Ya udah kalau klop langsung. Langsung ikat akad apa? Janji ya. Kamu ijab kabul. betul. Tapi kurang lebih beginilah gambaran atau sudut pandang dari seorang investor untuk menanamkan sejumlah modal ya Coach ya, kepada seorang pelaku usaha ya Coach ya. Karena ya kita sekarang ini kita mau membahas tentang investor profesional ya, kita bukan bahas yang satu laginya ya. Atau yang IMF. Iya bukan ya. Kalau itu dalam keadaan apapun dana terus mengucur ya. Yes, ya mudah-mudahan. Oke. Ya pasti kita masih ada satu segmen lagi Coach, kita break dulu ya. Kami masih akan kembali untuk Anda di segmen selanjutnya. Semester usai jeda tetap bersama kami.